Nama kitab yang ada di matan ini adalah Al-Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad, lagi atau disyarahi lagi oleh Syekh Nawawi Banten. Nah, syarah ini yang kemudian dinamakan dengan kitab Nasha'ihul Ibad. Malam ini dan seterusnya, Bapak Ibu, kita akan mengaji kitab yang puluhan tahun, belasan tahun mondok, beliau tetap masih belum bisa mengerti. Aku saja bisa berlubang karena air, apalagi otak saya. Masa tidak bisa berlubang gara-gara ilmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Min 2 Sumeneb beserta seluruh Dewan Guru dan keluarga besar Min 2 Sumeneb. Alhamdulillah malam ini kesempatan yang cukup langka bagi saya terutama, karena untuk pertama kalinya di Sumeneb saya harus baca kitab. Walaupun di tempat dinas sebelumnya teman-teman juga sama. Jadi ketika di Situbondo dulu beberapa teman berinisiatif untuk mengadakan pengajian kitab, cuman waktu itu permintaannya agak berat. Kitabnya kitab Al-Hikam. Al-Hikam ini kitab tasawuf tingkat tinggi, sehingga karena rata-rata teman-teman ini masih tidak banyak mengenal tasawuf, sehingga waktunya habis untuk menjelaskan dasar-dasar tasawuf. Jadi penjelasan pada kitab Hikam itu hanya sedikit, selebihnya banyak membahas tentang konsep-konsep dasar tasawuf. Dan alhamdulillah nyampe di Sumeneb malam ini untuk pertama kalinya saya diberi tugas lagi. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, perlu mungkin kiranya kita kenalkan apa kitab yang akan kita kaji ini. Selain saya ada yang bawa Bapak Ibu? Gak ada ya? Oh iya. Jadi kitab yang kita kaji ini, kitab ini yang saya bawa, ini sebetulnya terdiri dari 3 bagian. 2 bagian di dalam dan 1 bagian di luar. Bisa kita lihat ya. Jadi ada yang bagian dalam, ada yang bagian luar. Yang bagian luar ini namanya hamish istilahnya. Hamish itu adalah kitab kuning seperti ini, tapi ada di bagian luar, di pinggir. Ini namanya hamish. Nah, yang dalam itu ada 2 bagian. Ada matan dan ada syarah. Matan itu adalah inti dari kitab, syarah itu adalah penjelasan dari kitab. Biasanya pengarang matan dan pengarang syarah ini berbeda. Sama seperti yang kita kaji ini. Bagian luar atau hamish tadi, ini kitab yang namanya Al-Futuhat Al-Madaniyah. Syarah dari kitab Asy-Syu'abul Imaniyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, berasal dari Banten. Beliau juga yang mengarang kitab yang ada di dalam, di bagian dalam ini. Di bagian dalam ini ada 2 bagian sebetulnya. Yang ada di dalam kurung ini namanya matan, yang saya kasih garis bawah ini sebagian, ini namanya matan, atau ada yang bilang matan. Nama kitab yang ada di matan ini adalah
Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Karangan Syekh Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Kitab matan itu dijelaskan lagi atau disyarahi lagi oleh Syekh Nawawi Banten. Nah, syarah ini yang kemudian dinamakan dengan kitab Nasha'ihul Ibad. Malam ini dan seterusnya, Bapak Ibu, kita akan mengaji kitab yang bagian dalam. Matan kita kaji, syarah sebagian kita kaji. Jadi dapat dua-duanya insya Allah. Sebab kalau dibaca satu persatu, sementara pertemuannya hanya 2 kali dalam 1 bulan, mungkin 3 tahun belum selesai. Jadi nanti kita ambil matan, kemudian ada beberapa syarah saja yang akan saya jelaskan. Bapak Ibu sekalian, pengarang kitab ini adalah orang yang istimewa. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini perlu saya jelaskan dulu ya, supaya kita paham kepada siapa kita ngaji. Bukan pada saya, tapi pada beliau yang ngarang kitab. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah pernah saya dengar dari guru saya dulu di pondok pesantren. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, yang dijelaskan menjadi kitab Nasha'ihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah salah satu ulama besar yang hidup pada abad ke-15 Masehi. Beliau hidup tahun 1400-an Masehi. Karangan beliau banyak, ada sekitar 270 kitab. Salah satu yang terkenal adalah ini, Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, yang disyarahi dengan Nasha'ihul Ibad. Ada lagi karangan beliau yang cukup besar, namanya Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah penjelasan atau syarah dari kitab hadis, yaitu Sahih Bukhari. Sahih Bukhari saja sudah 4 jilid, Bapak Ibu. Disyarahi, dijelaskan lagi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi kitab Fathul Bari. Banyaknya 13 jilid. Alhamdulillah saya punya itu, Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Jadi satu hadis itu dijelaskan lagi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang menarik dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah nama Ibnu Hajarnya. Ibnu artinya anak, Hajar artinya batu. Kenapa beliau dinamakan anaknya batu? Apakah karena lahir dari batu, atau dia suka membawa batu dan sebagainya? Ternyata tidak. Nama Ibnu Hajar ini adalah gelar beliau karena ada sebuah peristiwa penting yang ada kaitannya dengan batu. Bapak Ibu, Ibnu Hajar ini kan namanya Ahmad, Syihabuddin Ahmad. Beliau ketika di pesantren adalah santri yang terkategori tidak pintar. Yang lain ngerti, beliau nggak ngerti. Sehingga puluhan tahun, belasan tahun mondok, beliau tetap masih belum bisa mengerti agama. Karena putus asa, akhirnya beliau pamit pada gurunya untuk pulang. Percuma saya mondok, kiai, kurang lebih bahasanya, karena saya tetap tidak tahu apa-apa. Tidak banyak ilmu yang bisa saya serap. Saya pamit pulang. Lebih baik saya tidak mondok tapi bantu orang tua di rumah. Oleh gurunya dilarang, jangan, teruskan mondok saja, jangan putus asa. Mondok lagi, tetap tidak ngerti. Pamit lagi pada gurunya, tetap tidak diperbolehkan. Akhirnya maksa. Syekh Ahmad ini maksa, Ahmad yang masih muda ini maksa. Karena maksa, diizinkanlah oleh gurunya untuk pulang. Akhirnya pulanglah beliau ke rumahnya. Ya karena waktu itu masih belum ada sepeda motor dan mobil, akhirnya beliau jalan kaki. Di tengah perjalanan, hujan, Bapak Ibu. Berteduhlah Syekh Ahmad ini di sebuah gua. Di dalam gua beliau berteduh sambil beristirahat, menghindari hujan. Ternyata ada lamat-lamat suara tetesan air, tes, tes, tes.
Karena penasaran beliau cari sumber suara itu, ternyata sumber suara ini berasal dari sebuah batu yang dijatuhi air dan batu ini bolong, berlubang. Dijatuhi air. Berlubangnya karena air ini. Kita break dulu ya. Azan. Baik, kami lanjutkan lagi. Melihat fenomena alam ini, Bapak Ibu sekalian, akhirnya Ahmad yang waktu itu masih remaja terbuka hatinya. Beliau berpikir bahwa batu saja kena air lama-kelamaan bisa berlubang, apalagi otak saya kalau kena ilmu. Sehingga kemudian waktu itu juga beliau langsung balik lagi ke pondok untuk mencari ilmu dan bersemangat lagi karena hikmah dari batu itu tadi. Begitu sampai di pondok, bertemulah beliau dengan gurunya, lalu ditanya, kenapa kok balik lagi? Saya ingin ngaji lagi ya. Oh, kok tumben, kok aneh. Akhirnya diceritakanlah bahwa saya tadi melihat batu berlubang karena kena tetesan air selama sekian lama, puluhan tahun mungkin. Kalau batu saja bisa berlubang karena air, apalagi otak saya, masa tidak bisa berlubang gara-gara ilmu? Akhirnya sejak saat itu beliau oleh gurunya dijuluki, ya kalau bahasa Madura begini ya, kalau bahasa Indonesianya, oh dasar kamu anaknya batu gitu. Jadilah anaknya batu atau Ibnu Hajar, dan itu terus beliau bawa dan menjadi nama besar beliau, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Asqalani ini nama daerah asal beliau, Asqalani. Jadi kitab yang akan kita baca ini adalah karangan beliau yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten ini berasal dari Banten, Indonesia, tetapi beliau menjadi ulama besar di Mekah dan mengajar di Masjidil Haram. Salah satu kejadian yang cukup mengejutkan, ini viral di WA ini, bahwa ketika makam beliau akan diganti dengan jenazah yang baru. Nah, kalau ini saya dengar sendiri dari penjaga makam Ma'la. Saya pernah ngobrol di sana. Saya tanya, karena ternyata memang macam-macam. Makam di Saudi Arabia itu tidak sama dengan Indonesia. Kalau di sini kan satu orang satu makam selamanya. Tapi kalau di Ma'la dan di banyak tempat di Saudi Arabia, Ma'la ini di Mekah, ini makam itu hanya bertahan sekian tahun. Setelah sekian tahun, makam itu akan digali, tulang-tulangnya diambil, dipindah, kemudian makam ini diganti dengan jenazah baru. Dan menurut cerita si penjaga makam ini, tulang belulang ketika dibuka makam itu bentuknya macam-macam. Ada yang masih tersusun dengan rapi, jadi mulai dari kepala, badan, kaki, ada yang aneh, mulai dari kepala, badan, tangan, kaki, tulangnya numpuk di tengah semua. Ini ceritanya ya. Yang ceritanya ya penjaga makam yang tukang ngambil tulang-tulangnya itu. Ada yang seperti itu. Jadi mulai dari tulang kepala, kerangka itu ya, tengkorak itu, kemudian tulang rusuk, tulang tangan, tulang kaki itu numpuk di tengah, kayak ditumpuk gitu. Ada lagi yang aneh lagi. Tulang ini terbalik. Yang biasanya letaknya di kepala, ini tulang kepala letaknya ada di kaki. Jadi kalau di sini kan utara selatan ya. Mana? Oh sana ya, utara selatan. Biasanya kan ada di utara kepala itu. Jadi ketika digali lagi, dibongkar kuburannya untuk diganti yang lain, ini tiba-tiba didapati terbalik. Jadi kepalanya itu ada di selatan, lalu kakinya ada di utara. Ini kapan saltonya kan begitu. Percaya atau tidak, ini nyata. Nah, prediksi si penjaga makam itu ceritanya sama saya. Ya ini mungkin siksa kubur. Jadi yang numpuk jadi satu itu mungkin edor-jendor ya. Sampai akhirnya tulangnya jadi satu numpuk ada di tengah. Kalau tulang yang terbalik itu mungkin ekepatagi bi malaikat dibanting-banting sehingga terbalik. Prediksinya seperti itu. Makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini, Bapak Ibu sekalian, ketika dibongkar jenazahnya utuh,
Bahkan kain kafannya pun tetap utuh, tidak kotor, tetap bersih. Akhirnya dari kejadian ini, katanya si penjaga makam, sejak itu kami takut untuk membongkar makam beliau. Yang diceritakan itu dua, yang utuh itu. Yang pertama Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian yang kedua Syekh Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini beliau juga jenazahnya utuh katanya. Bahkan jenggotnya tambah panjang, kukunya tambah panjang, kulitnya masih segar, seperti baru wafat. Ya inilah orang kalau dekat dengan Allah, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti kita dengan ngalap barokah dari beliau juga dijadikan orang soleh. Kita doa bersama-sama, mudah-mudahan kita semua jadi orang soleh, soleh dalam agama dan soleh dalam sosial.